memodifikasi menggunakan bahan kepiting soka. Tidak hanya kandungan yang tinggi akan protein, namun kekhasan dari cangkangnya yang bisa dimakan sehingga konsumen tidak kesulitan saat mengonsumsinya. Selain itu, kami ingin memodifikasi agar bisa menjadi oleh-oleh, sehingga kami membuat varian yang frozen food. Struktur organisasi. Pemimpin produksi yaitu Noval Nail. Keuangan atau administrasi Restu sama Ahmad Zukruf dan Ayal. Bagian produksi Rakan sama Fajar. Pemasaran Erlangga. Tujuan usaha. Memperoleh keuntungan atau laba, membuat inovasi baru dari produk atau memodifikasi produk, memberikan pengalaman baru kepada konsumen, menjual produk dengan kandungan gizi yang baik, memaksimal potensi penjualan kepiting soka, menjadi inspirasi bagi pelaku UMKM. Analisis SWOT. Strength. Produk memiliki daya simpan yang lama, memiliki cita rasa yang khas, mengandung kandungan yang sangat bergizi, tanpa bahan pengawet, dan selalu menyediakan produk yang fresh. Weakness. Harganya kurang ekonomis, membutuhkan modal yang besar, ketahanan saus mentai hanya 1 minggu, ketersediaan kepiting cukup terbatas. Opportunity. Sedikit atau minimnya pesaing produk serupa antar pedagang, disukai semua kalangan, dan penjualan akan meningkatkan saat liburan. Trade. Jika ancaman kepiting naik, maka produk akan naik dan menjadi lebih mahal, dan bersaing dengan pebisnis online yang mulai banyak. Strategi pemasaran 4P, produk tersedia berupa frozen food, tidak menggunakan bahan pengawet, produk yang dibuat fresh, mempertahankan rasa dan kandungan gizi dalam produk. Price, harga jual produk Rp83.200. Place, lokasi usaha berada di sekitar tempat wisata, dengan tujuan untuk menarik wisatawan luar untuk membeli produk kami. Yang keempat ada promotion. Target pasar, semua kalangan masyarakat, media promosi, pengiklanan. Melalui pengiklanan, maka produk kami akan mudah dikenal oleh masyarakat. Website. Kami mulai mencoba usaha online sehingga mempermudah akses untuk mengenali produk kami dan konsumen bisa memesan langsung lewat online. Pemberian diskon atau promo. Memberikan promo pada event-event tertentu, misalnya pada pameran, sehingga kami bisa memperkenalkan produk-produk kami ke konsumen. Pemberian voucher. Memberikan voucher pada pelanggan tetap atau konsumen langganan sehingga akan menambah laba atau keuntungan. Aspek produksi. 1. Pimpinan produksi Noval Nail, keuangan atau administrasi Restu dan Ahmad Zukruf. Produksi Rakan dan Fajar, pemasaran Erlangga. Mesin, kompor, mixer, kulkas atau freezer, vacuum sealer. Market, distribusi langsung dengan cara membuka beberapa cabang di Balikpapan dan melalui media online dengan cara pengiriman JNE-Yes, JNMP, T-Same-Day, paket 1 hari santai. Metode, teknik mengukus pada daging kepiting, teknik menggoreng deep frying setelah daging kepiting bercampur dengan bahan tambahan, teknik pengemasan dalam bentuk frozen food. Material, bahan utama kepiting, daging dan cangkang, jenis hewani. Bahan tambahan, seledri 1 batang, bawang putih 2 siung, telur 1 butir, tepung maizena
2 sendok Hasil makan, ya. santan 1 sendok makan, kaldu, garam, dan merica bubuk. Ini biaya tetap dan biaya variabel ya. Biaya sewa 1.600.000. Biaya penyusutan alat 56.000. Biaya listrik 800.000. Biaya air 500.000. Total 2.956.000 per bulan. Biaya variabel kepiting soka jumlah Langsung barang jumlah saja. Jumlah per satu kali produksi. Jumlah per satu kali produksi 384.000 per 3 hari. Jumlah per bulan 384.000 dikali 12 menjadi 4.608.000. Total biaya tetap ditambah biaya variabel 2.956.000 tambah 4.608.000 sama dengan 7.564.000. Harga jual HPP ditambah 30%. Nah, sama dengan 64.000 ditambah 64.000 dikali 30%. Sama dengan 64.000 ditambah 19.200. Sama dengan 83.200. HPP. Total biaya dibagi jumlah produksi. Total biayanya 7.564.000 dibagi dengan jumlah produksi 120 sama dengan 64.000. Pendapatan bersih, penerimaan kotor dikurang total biaya. Penerimaan kotor 83.200 dikali 120 dikurangi total biaya 7.564.000 sama dengan 9.984.000 dikurangi 7.564.000 sama dengan 2.420.000. Untung. BP dalam unit. BP unit FC dibagi P min VC. FC 2.965.000 dibagi dengan 83.200 dikurangi VC 64.000 sama dengan 2.965.000 dibagi 19.200 sama dengan 154 unit. BIP dalam rupiah 154 dikali 83.200 sama dengan 12.812.800. Kesimpulan dan saran. Sebelum kita memulai suatu usaha, kita harus mengetahui peluang usaha, bagaimana lokasi yang strategis, pemasaran produk, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan berdirinya usaha. Kemudian kita juga perlu menghitung biaya mulai dari HPP, harga jual, dan pendapatan bersih, agar kita bisa mengevaluasi hasil perhitungannya, apakah rugi atau untung. Sebaiknya sebelum kita memulai usaha, kita harus melakukan yang namanya analisa pasar, agar kita mengetahui peluang usaha yang tepat, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian. Oleh karena itu, jadilah pelaku usaha yang kreatif, inovatif, dan berani mengambil risiko. Sudah? Masih ada lagi? Ya, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompoknya Noval dari 12 Bagus ya produknya. Dari kemasan tampilannya juga bagus. Cuma tadi saya ingin bertanya, kalian mengambil keuntungan 30% ya dari margin labanya 30% berdasarkan pertimbangan apa? Ambisi mau cepat kaya, Miss. Justru kalau saya lihat dari hasil BEP-nya tadi, baru mendapat balik modal ketika produksinya 154 unit ya. Ya. Lama loh kalau menurut saya itu perhitungannya. Dan kenapa tadi perhitungannya biaya variabel itu semua bahan itu dibeli bisa untuk produksi 3 hari? Betul kan? Betul. Berarti 1 kali beli itu untuk 3 hari. Betul? Sudah dipraktekkan? Malah justru kalau saya harga 84.000 itu untuk berapa kepiting satu kemasan, isinya berapa? Apakah yang kecil juga didiskusikan tentang produknya ini tadi?
Per porsi itu isinya berapa, apakah hanya satu, berapa unit isinya. Ini kan yang dibekukan ya. Beku semua atau ada yang sudah matang yang dijual? Sudah matang, Miss. Loh, tadi katanya frozen food. Yang tadi Oh, keterangannya mana ini? Yang mana maksudnya ini? Miss. Beku, Miss, beku. Iya, ya, Rakan. Yang dijual produknya beku, Miss. Jadi nanti kalau mau dimakan kan tinggal yang kayak nugget gitu, Miss, Oh. dipanasin lagi. Iya sih, dari semua penjelasan strateginya itu sudah bagus, sudah sesuai. Cuma yang saya tanyakan ini kalau coba tadi satu kemasan isinya berapa? Ini per satu piece atau satu kemasan isinya ada berapa? Satu kotak itu, Miss, 500 gram. Kalau untuk berapa biji? Oh, 500 gram dengan harga 83.000. Ya, Miss. Apakah ini sesuai di harga pasaran atau ini lebih murah ya di harga pasaran? Kepiting itu berapa sih per kilo? 30-an. Hah? Berapa? 60.000 loh. Itu yang gede isinya berapa? Tergantung jenis sama beratnya, Miss, kalau kepiting itu. Kalau saya ngiranya itu kemurah ya, 80.000. Kemurahan enggak sih? Per setengah kilo. 1 kilo. Oh, kalau di balik papan ya ini produksi. Kepiting itu terbatas atau banyak? Oh, banyak kan. Murah ya, berarti termasuk kategori murah ya. Katanya di pelosok. Ya. Apakah mengambil keuntungan 30% sudah bisa menutup biaya produksi? Kalau menurut saya 154 piece, 154 kotak. Itu berapa lama ya? Ya agak lumayan. Ya ngambil untungnya dikit lah ya. Karena balik modalnya cukup, ya nggak lama juga, cuma ya tergantung penjualannya cepat apa enggak gitu loh. Itu kan yang harus diperhitungkan. Sarana media promosi yang dipakai tadi apa? Yang pakai 4P tadi? Media promosinya kalian pakai apa tadi? Saya lupa. Media sosial kah? Ya, Miss. Iklan terus sama website, Miss. Iya. Sebenarnya dari ide, kemasan, penyajian, semuanya sudah bagus. Cuma mungkin dilihat lagi ya tentang biaya variabelnya, bahan-bahan yang dipakai supaya lebih cepat ya. Kalau kepiting banyak yang suka, ini kemasannya juga praktis, ada yang frozen food, penyajiannya juga bagus. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 12.1. Wow, siapa tadi? Abraham lah, kamu ngapain di situ? Oh, ini C ayam woku. CI, apa ini bacanya? C. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Abraham, Cynthia Mengsari, Imam Fadila, M. Irfan, Nadila, dan Sarif akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Produk kami yaitu CI Ayam Woku. Pendahuluan. Latar belakang usaha si ayam woku adalah si ayam woku paduan woku dari Manado dengan CI atau pengasapan dari NT. Di sini kami mengganti bahan dasar CI yaitu sapi yang cenderung mahal daripada ayam dan menggabungkan teksturnya dengan bumbu woku. Tujuan dari pembuatan si ayam woku untuk menciptakan inovasi baru yang belum pernah ada sebelumnya. Inovasi ini berupa kolaborasi teknik CI dengan makanan khas daerah ayam woku menjadi woku si ayam. Struktur organisasi, kepimpinan Muhammad Irfan Firdaus, administrasi Cynthia Mengsari, pemasaran Imam Fadila dan ditemani oleh Andrea Lovina, chef dilakukan oleh Sarif dan ditemani oleh Abraham Adi. 2. Aspek pemasaran.
Analisis SWOT. Belum banyak yang memakai produk ini. Bahan baku ayam mudah diperoleh, tahan lama karena telah melalui proses pengasapan yang lama juga. Untuk produk siap santap bisa tahan sampai 1 hari. Sedangkan untuk produk frozen bisa sampai 4-6 minggu. Penyimpanan di kulkas, harga terjangkau, dapat dinikmati semua kalangan, kemasan yang menarik dan aman. Weakness. Untuk produk siap santap harus memesan H-1 karena proses pemasakan lama jadi tidak bisa pesan langsung sampai di hari itu. Untuk produk freezer, ciri khas berkurang karena di freezer. Tidak bisa dingin karena bukan rumah makan, harga bahan baku yang tidak stabil. Opportunity. Adanya channel penjualan online membantu untuk menjangkau lebih banyak konsumen, meningkatkan penjualan dengan kemitraan GoFood dan GrabFood karena di masa pandemi ini pengguna delivery ojol meningkat, memberikan lapangan kerja bagi warga sekitar. Resep olahan bisa diambil sembarangan, bisa diperjualbelikan lagi, bersaing dengan produk CI lainnya. Masyarakat yang lebih suka masakan luar dibanding tradisional. Analisis 4P. Produk kami yaitu CI ayam woku, paduan bumbu woku khas Manado dengan teknik CI dari NTT. Produk ini merupakan modifikasi bahan yaitu CI yang biasanya menggunakan sapi, di sini kami menggunakan ayam karena lebih terjangkau dan menambahkan bumbu woku yang sangat khas. Selain itu, kami juga memodifikasi kemasannya dengan menyediakan kemasan bentuk frozen agar bisa dikonsumsi masyarakat luar Malang. Kelebihan produk kami selain bisa dijangkau masyarakat luar kota, yaitu harga produk kami juga sangat terjangkau. Untuk produk frozen bisa tahan lama, bisa dinikmati semua kalangan, konsumen bisa request untuk bumbu yang lebih pedas. Dan produk ini dikemas dengan aman dan menarik. Sementara kekurangan dari produk ini yaitu belum ada tempat makan di tempat karena kami merupakan rumah produksi bukan rumah makan, dan untuk produk frozen masih kami usahakan untuk memperbanyak tempat pemasarannya. Price. Kami menjual dengan teknik konsinyasi dengan mendistribusikan produk kami ke toko oleh-oleh dengan mematok harga kisar Rp23.000. Namun berdasarkan MOU yang disepakati toko oleh-oleh memasang tarif sebesar 8%, maka harga pasaran produk kami berkisar Rp25.000 per kemasan 250 gram. Please. Dengan teknik konsinyasi, maka kami memasarkan produk kami di toko oleh-oleh khas Malang. Sejauh ini yang telah bekerja sama dengan kami adalah toko oleh-oleh Sanan, Batu Food Center, Malang Ngetop, Warung Boksip. Selain itu, tempat pemasaran kami yang produk siap santap yaitu via media sosial dan aplikasi ojek online. Untuk produk frozen juga bisa melalui marketplace, Tokopedia, Shopee, Blibli. Atau bisa datang ke tempat produksi di Jalan Suhat, Kota Malang untuk yang berada di kawasan Malang. Promotion, halaman Facebook, halaman Instagram, dan akun Twitter untuk mempromosikan bisnis dengan cara menambah hashtag di setiap postingan produk dan story, serta dengan share di grup-grup Facebook, Instagram, Twitter, serta WhatsApp. Bekerja sama dengan Sekolah Tata Boga sebagai salah satu tujuan observasi kuliner. Bekerja sama dengan Biro Travel Perjalanan dan Pariwisata untuk menjadikan salah satu konsinyi kami sebagai tempat pemberhentian untuk membeli oleh-oleh dan mengikuti pekan kuliner. 3. Aspek produksi. Analisis 6M. Yang pertama, MED. Pimpinan Muhammad Irfan Firdaus, Administrasi Cynthia Mengsari, Chef Syarif, Produksi Abraham Ade.
pemasaran Imam Fadilah, dan Nadila Lovina. Money, total biaya investasi alat sekian, biaya penyusutan sekian, biaya tetap atau hari sekian, biaya variabel sekian, biaya total sekian, UPP sekian. Harga jual sekian, modal awal sekian, laba sekian, BEP unit 307 porsi pada hari keempat penjualan, BEP rupiah sekian, pengembalian modal setelah 7 kali produksi atau 1 minggu. Market, dikarenakan tempat produksi di Malang untuk pemasaran produk fresh melalui pesanan langsung di tempat, pemesanan melalui media sosial, dan pemesanan melalui aplikasi ojek online. Sedangkan untuk pemasaran produk frozen melalui media sosial, distribusi ke toko oleh-oleh, dan melalui marketplace. Untuk distribusi oleh-oleh dan marketplace, sarana konsumen yaitu konsumen dari luar kota dengan produk frozen. Untuk strategi pemasaran via media sosial yaitu dengan menambah hashtag di setiap postingan produk dan story serta dengan share di grup-grup WhatsApp dan Facebook. Mohon maaf bisa dipercepat karena waktu kita tinggal sedikit lagi. Mesin ada smoker, metode dengan CI atau pengasapan, material seperti berikut. Aspek keuangan. Lanjut. Total produksi per 1 kali produksi itu 5.739.400 diperoleh dari biaya total yang diperoleh dari biaya variabel cost dan fixed cost. Lanjut. Ini adalah tabel biaya investasi alat. Biaya investasi alatnya sebesar 332.400.000. Itu sudah penyusutan. Biaya tetap dan biaya variabel, biaya variabelnya itu sebesar 5.345.000, biaya tetapnya 11.832.400. Kalau dibagi dalam jumlah hari itu sebesar 394.400. Biaya dan harga per unit atau HPP itu sebesar 57.400. Harga jualnya kalau kami kan ada penjual dengan kiloan atau seperempatan. Kalau per kilo kami mengambil margin 60%, yaitu 50.400 tambah 60% dari 50.400 sebesar 91.840.000. Maka kami bagi menjadi kemasan seperempatan, jadi seperempatnya 23.000. Analisis laba. Dalam 1 kali produksi kita bisa mendapatkan laba 3.460.000. Pengembalian modal didapatkan dari 7 kali produksi atau dalam waktu 1 minggu. Analisis break even point atau titik impas BEP unit sebesar 307 unit. Kemudian dan itu break even point BEP rupiahnya sebesar 28.234.800. Penutup. Jadi dari tim kami kesimpulan dan sarannya adalah bahwa dalam olahan sewoku ini diharapkan bisa melestarikan makan khas dari Indonesia dan bisa bersaing dengan makan kekinian. Dan sarannya adalah dalam olahan sewoku diharapkan tidak menghilangkan cita rasa asli dari sewoku, agar tidak menghilangkan resep asli dari sewoku tersebut. Sekian, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok dari 12.1. Bagus banget ini, detail ya. Cuma saya salut kalian tuh berani mengambil keuntungan 60% ya. Jadi kalian pengetahuan tentang kuliner tuh lumayan bagus ya. Kalau dari sisi tampilan tadi menarik, di sisi PPT-nya ada gambar-gambar produknya ya, sekaligus untuk mengingatkan kembali ya konsumen di salah satu strategi presentasi yang baik. Cuma tadi sayangnya ketika menyampaikan presentasi terlihat membaca ya, alangkah lebih baiknya kalian sudah menguasai benar-benar, jadi tinggal membaca inti-inti dan poinnya.
untuk konten isinya itu sudah bagus menurut saya. Dan untuk bisnis makanan biasanya itu memang ambil keuntungannya kalau udah ke arah pariwisata, tempat makan ya, itu berani mengambil keuntungan 50% bahkan lebih. Memang keuntungannya diambil dari sana. Nah, ini kelompok ini sudah berani yang ngambil margin labanya 60%. Rata-rata kalau bisnis makanan ambil keuntungannya itu 2 kali lipatnya. Jadi baru dapat kita BP. Makanya tadi saya tanyakan untuk Rakan tadi, kelompoknya Rakan kenapa? Atas pertimbangan apa mengambil keuntungan 30%? Nah, ini pertimbangannya apa? Tadi sudah terjawab di kelompok yang 21 bahwa ya tidak apa-apa, bisnis makanan itu memang untungnya lebih besar ya, karena kita di situ ada biaya biaya ide ya, ide itu mahal harganya. Kemudian kita ada proses-proses yang harus kita lalui, ada yang tadi frozen, ada yang diasap dan sebagainya, itu ada biaya investasi yang kita keluarkan di sana. Jadi wajar-wajar saja kalau margin labanya lebih dari 50%, 50% juga tidak masalah. Ya asalkan sesuai dengan harga pasar. Tapi sayangnya tadi baru mencapai BEP kalau sudah produksi 300 lebih ya tadi ya. Betul? Kelompoknya Maya? Ya. Kenapa ya kok banyak sekali? Baru 300 bungkus yang terjual baru BEP. Betul? Iya. Investasinya tinggi ya tadi ya. Nah, berapa tadi total cost-nya yang dikeluarkan? Sebentar bisa buka PPT. Cost-nya tadi berapa ya? Kira-kira kenapa total cost-nya tinggi? Sudah ada guru masuk. Soalnya biaya bahan bakunya fluktuatif, Miss. Jadi kita ambil apa yang kira-kira harganya itu tergantung tiap misalnya dia lagi naik harga itu kira-kira di paling tinggi naik harganya berapa. Ini ayam kan semuanya bahannya? Iya. Ayam. Ya, kenapa? Iya, karena ada investasi paling besar di mana? Pengeluaran terbesar di mana? Untuk bahan baku. Bahan baku? Ayam. Yang mana? Iya, mahal kan ayam sekarang? Kadang kan di saat tertentu kan ayam bisa 1 kilonya sampai 35.000. Jadi kita akan belinya yang paling tinggi buat jaga-jaga kalau misalnya nanti harganya tiba-tiba naik atau turun. Biasanya kan gitu. Nggak masalah. Ya kalau bisa nanti berdasarkan pengalaman yang sudah ada, bisa saja biaya produksi ditekan ya sehingga lebih efisien. Harganya balik modalnya nggak terlalu lama. Tuh. Ya bagus. Terima kasih semuanya sudah presentasikan walaupun hanya perwakilan. Minggu depan kita sudah PAS ya, dipersiapkan dengan baik materinya ya sesuai dengan tugas yang kalian kerjakan. Hari ini juga ada tugas di GC, silakan dikerjakan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga PAS minggu depan berjalan dengan lancar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan podo, di sana Mas. Tapi yang lama ya.